Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini eh, pelajarannya adalah teknik pengelolaan audio dan video atau disingkat TPAV untuk kelas 12 mm ya. Nah, tek kita akan membicarakan tentang bagaimana teknik pengambilan gambar. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara pengambilan gambar yang baik. Nah, ini pertanyaan yang paling mendasar ketika kita akan produksi video ya, proses produksi film ataupun pengambilan gambar itu bagaimana caranya untuk mengambil gambar yang baik. Nah, jadi yang pasti adalah bagaimana cara memilih sudut pandang dengan tepat. Nah, itu akhirnya untuk mempertinggi visualisasi atau mempertajam visualisasi agar terlihat lebih dramatis. Nah, sebaliknya, jika pengambilan sudut pandang kamera dilakukan dengan cara serabutan alias seenaknya sendiri, maka dapat merusak dan membingungkan penonton karena makna bisa jadi tidak tertangkap dan sulit dipahami. Nah, ini yang sering terjadi, istilahnya adalah jumping. Jumping itu adalah ketika misalkan kalian itu membuat sebuah ILM ya, ILM masyarakat tentang sampah. Nah, sampah itu ketika sampah itu sudah dibuang misalkan ada taman lalu kalian membuang sebuah botol ngawur gitu. Terus kalian pindah kamera, ternyata di tempatnya tadi itu tidak ada botolnya, maka itu istilahnya jumping. Jadi akhirnya bisa membingungkan penonton. Awalnya tadi ada kok jadi tidak ada. Itu istilah. Maka dari itu harus kita pahami betul bagaimana cara teknik pengambilan gambar yang baik. Lalu, nah, sebelum ke sana saya akan jelaskan sudut kamera itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama objektif ya, objektif, subjektif, lalu point of view. Point of view ini nanti gabungan antara objektif dan subjektif. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sudut kamera objektif. Yang pertama itu bird eye view. Dari kalimatnya sudah jelas ya bahwa teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian ya, karena ada bird di situ, burung kan terbang gitu ya. Istilahnya kan dasarnya kan bahwa burung itu pasti terbang lah, istilah burung itu pasti terbang. Nah, itu bird eye view, mata burung. View-nya itu diambil dari mata burung, berarti diambil dari ketinggian. Teknik pengambilan gambar dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek ya. Hasilnya akan terlihat lingkungan yang luas dan benda-benda lain tampak kecil. Nah, di sini kalian itu akan terlihat ya, misalkan efeknya itu yang ditimbulkan adalah efek misalkan sedang memarahi orang. Efeknya itu kalian itu ada sebuah adegan di mana adegan itu misalnya sedang memarahi pembantu. Nah, itu kan pembantunya duduk, posisinya kalian bisa dari atas ya, diambil dari atas seperti itu. Selanjutnya sudut kamera objektif selanjutnya adalah high angle ya. Di sini teknik pengambilan gambar dari atas objek yang diarahkan ke bawah sehingga mengesankan objek terlihat kecil ya. Bedanya dengan bird eye view tadi, kalau bird eye view ini kan dari ketinggian, istilahnya kita itu ada objek bangunan, misalkan ada orang juga, nah itu diambil dari sudut pandang yang sangat tinggi gitu ya. Jadi semua terlihat kecil. Nah, kalau yang ini dilihat dari atasnya itu tadi. Pengambilan gambar itu objek diarahkan ke bawah. Ya, misalkan ingin videonya pengambilan gambar kalian nanti itu ingin terlihat raja yang ingin sedang memarahi bawahannya, jadi seperti itu. Selanjutnya low angle. Low angle ini dari bawah ya.
sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga mengesankan objek tampak terlihat lebih besar. Nah, ini uh, ketika saya contohkan tadi raja, sang raja itu memarahi uh, anak buahnya, prajuritnya misalkan. Itu adalah menggunakan high angle. Nah, kalau prajuritnya bisa digunakan dengan sudut pandang low angle karena mengesankan seakan-akan sedang dimarahi oleh sang raja. Jadi dilihat dari bawah sedang duduk seperti seakan-akan sedang dimarahi oleh raja. Nah, seperti itu untuk low angle ya, dari bawah, sudut pandangnya dari bawah. Tapi tidak bawah sekali, karena bawah sekali nanti ada sudut pandang namanya frog eye ya. Jadi ini low angle ini ya sekitaran selutut atau orang yang sedang bersimpu ya, istilah orang yang sedang berjongkok lah gampangannya. Lalu eye level itu lurus satu pandangan dengan mata, mata level semata, atau strike angle, bisa dikatakan normal angle juga, normal angle ya. Nah, sudut pengambilan gambar ini sejajar dengan objek, hasilnya memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang, posisi kamera dan objek sejajar. Jadi di contohnya itu kan anaknya itu sedang melihat kamera dan posisinya itu sejajar dengan mata, kameranya itu posisi sejajar dengan mata dan sejajar dengan objek juga pastinya. Itu istilahnya A level atau strike angle atau normal level, sama saja. Selanjutnya frog A. Nah, frog ini kan katak berarti ya, berarti sudut pandangnya itu lebih bawah daripada low angle. Nah, sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas dasar kedudukan objek atau lebih rendah. Nah, ada definisinya kan, sejajar dengan alas. Berarti kalau misalkan kalian di Ubin, ada orang berjalan di Ubin atau ada sepeda motor ya di jalan raya, kalian taruh di aspalnya, taruh di ubinnya, itu namanya frog atau frog A ya. Nah, ini atau kalian bisa buat lebih rendah lagi, misalkan pengen membuat sebuah pengambilan gambar yang dimana ada orang di dekat sungai dan kalian mengambil di bawah sungai. Jadi orang itu ada di pinggiran sungai, kalian mengambil di dalam air, itu juga bisa dinamakan frog eye. Hasilnya akan tampak seolah-olah mata penonton mewakili mata katak, seperti contoh ini ya. Seperti contohnya seperti ini ya. Ini frog eye. Nah, secara lengkap seperti contoh di layar ini ya, macam-macam angle kamera ini ya, seperti contoh di atas ini ya, di atas ini ya. Nah, ini kan ada yang saya sebutkan tadi, ada bird eye, high angle, low angle, A level, lalu frog eye. Nah, ini secara lengkap bahwa bird eye itu diambil dari atas ya. Kalau kalian sering main PS itu ada yang namanya mode yang dari atas itu. Lalu high angle dari sisi yang sudut berapa ini? 120 derajat ya. Lalu ada A level dari depan sejajar dengan mata, low angle dari bawah sekitar selutut, lalu frog A ditaruh paling dasar. Ini harus kalian pahami ya. Istilah-istilah dalam pengambilan gambar ini harus dipahami dengan betul. Jadi nanti ketika kita itu membuat, misalkan ingin mengambil sebuah gambar opening gitu. Opening itu kan kebanyakan bagusnya seperti apa? Nah, kebanyakan yang digunakan kan menggunakan drone, misalkan bird eye, berarti kita menggunakan pengambilan gambar bird eye. Lalu misalkan kita buat kebutuhannya adalah tentang bagaimana membuang ILM, tentang membuang sampah misalkan. Nah, kita menggunakan macam-macam angle yang mana gitu loh. Yang bagus itu pakai angle yang mana. Nah, selanjutnya sudut kamera subjektif. Subjektif ini kan berarti terlihat seperti saya sedang melihat kalian gitu, Kak. Maksudnya videonya itu seperti saya dan di layar kalian itu sedang berhadapan-hadapan, sedang seperti berdiskusi atau
bercakap-cakapan dua arah, berkomunikasi dua arah. Nah, kamera dari sudut pandang penonton yang dilibatkan misalnya melihat ke penonton. Jadi ketika misalkan acara ini presenter TV ya, itu dia itu memberitakan sesuatu seakan-akan dia ingin berbicara dengan yang ada di rumah atau di TV. Nah, itu istilahnya sudut pandang subjektif. Jadi seolah-olah kamera itu adalah penonton yang sedang berbicara dengan presenter. Misalkan di situ contohnya ada film horor. Film horor kan ada yang namanya apa itu petualangan misalkan di rumah angker gitu. Kalian bisa menggunakan kamera untuk menjelajahi. Nah, disitulah sudut pandang subjektif, sudut pandang penonton. Nah, di sini kamera berlaku sebagai mata penonton untuk menempatkan mereka dalam adegan. Nah, jadi istilahnya adalah penonton itu terlihat seperti melihat video-video dan ada komunikasi dua arah di dalamnya. Lalu kamera berganti tempat dengan seseorang yang berada dalam gambar. Selanjutnya kamera bertindak sebagai mata dari penonton yang tidak terlihat. Jadi seperti seakan-akan penonton itu sedang berkomunikasi dengan dengan presenter, maka itu istilah adalah sudut kamera subjektif. Jadi pertanyaannya adalah, jadi bagaimana teknik pengambilan gambar yang baik? Nah, itu nanti silakan disimpulkan sendiri bagaimana. Yang pasti dari pembelajaran yang saya jabarkan tadi, karena harus memahami apa saja istilah-istilah dalam teknik pengambilan gambar, karena itu akan mempengaruhi proses produksi yang akan kalian lakukan ke depan. Oke, tugasnya adalah kalian harus mempelajari dan pahami materi di atas. Karena sifatnya TA, maka kalian harus paham betul kenapa materi ini saya sampaikan, betapa pentingnya materi ini saya sampaikan. Maka kalian harus mempelajari materi ini secara serius. Lalu Selasa akan ada pembelajaran melalui Google Meet ya. Lalu Rabu saya akan adakan soal atau kuis. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.